Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini admin mau melanjutkan membacakan kisah novel dengan judul Sebuah Rahasia, memasuki episode ke-6 dengan judul Curiga. Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nantinya sudah ada update video terbaru. Terima kasih. Aku masih sibuk menidurkan Arkan saat suara motor berhenti di halaman. Terdengar suara beberapa orang yang sedang berbincang. Sepertinya Mas Nano sudah pulang, syukurlah. Pelan-pelan aku beranjak dari kasur saat Arkan mulai terlelap, mengintip keluar rumah dari gorden ruang tamu. Dugaanku benar, Mas Nano, Edi dan Ayu sudah sampai di depan pintu. Assalamualaikum, sapaku sembari membuka pintu. Mereka yang masih asik ngobrol menoleh serempak. Kulihat Ayu tersenyum, cipika-cipiki sebentar lalu ikut masuk ke dalam rumah bersamaku. Sedangkan Mas Nano dan Edi masih melanjutkan obrolan mereka di teras. Aku bawain rica-rica nih Ma. Tadi Mama masak lumayan banyak soalnya, kata Ayu sambil menuang rica-rica ayamnya ke mangkok besar, menyiapkan di meja makan. Ayu memang sudah aku anggap keluarga, apalagi persahabatan kami bukan setahun 2 tahun, tapi lebih dari 10 tahun. Aku sudah hafal karakternya, aku pun sudah akrab dengan kedua orang tuanya. Apalagi saat mereka tahu aku yatim piatu. Mereka begitu menyayangiku, menganggapku seperti anak mereka sendiri. Oh ya, kata dokter, Mas Nano suruh istirahat semingguan tuh Ma. Kakinya masih agak pincang gitu deh. Ini obatnya ya. Ayu meletakkan obat itu di atas meja makan. Mendadak ada perasaan lain menjalar di hati. Perasaan curigakah? Kesal atau marah? Aku tak paham. Hanya saja perasaan tak rela begitu kuat terasa saat ada perempuan lain begitu memperhatikan suamiku. Meski dia, Ayu, sahabatku sendiri. Aku tak tahu kenapa Ayu bisa seperhatian itu. Hanya kebetulan atau ada hal lain lagi yang dia sembunyikan? Ditambah kebohongan Mas Nano soal lembur itu. Kepalaku mendadak pusing. Ingin rasanya menanyakan langsung, tapi aku takut mereka tersinggung. Aku takut mereka marah. Aku takut mereka terluka. Apalagi aku tak punya bukti apa-apa. Orang tua Mas Nano sudah tahu soal ini Ma? Tanya Ayu kemudian. Dia ikut berbaur dengan kedua anakku, Alif dan Diva, di kamarnya. Bermain robot-robotan. Sudah yuk, kemarin bilangnya sih mau datang hari ini, tapi belum kasih kabar lagi. Jawabku pelan. Pikiranku masih kemana-mana. Oh ya, si Edi pacar kamu ya Yu? Entah kenapa lidahku tiba-tiba mengucapkan itu. Dia terkekeh. Kamu ini ada-ada aja. Edi masih anak kemarin sore lah dia. Aku sudah anggap kayak adik sendiri mah. Jawabnya lagi masih dengan senyum yang mengembang. Kamu juga belum cerita sama aku kan soal perceraianmu sama Mas Danu. Aku penasaran loh dari kemarin-kemarin. Pancingku lagi. Ayu tersenyum kecut, menghembuskan napas berat. Sebenarnya sih belum sah bercerai mah, masih suruh rujuk. Tapi enggak lagian dia kurang perhatian. Padahal aku sudah semaksimal mungkin latihan masak yang enak, jaga badan, merawat diri biar dia betah di rumah. Tapi ujung-ujungnya tetap aja dia masih suka nongkrong gak jelas sama teman-temannya. Tiap libur dia jarang banget di rumah. Curhat Ayu kemudian. Aku mengangguk-ngangguk mengerti. Dari awal bertemu, Mas Danu memang terlihat kurang dewasa. Masih lebih mementingkan teman-temannya daripada keluarga sendiri. Sabar aja lah Yu,
Nanti juga ada waktunya berubah, iya kan? Ucapku pelan, menepuk-nepuk lengan kirinya. Dia menggeleng cepat. Sudah 3 tahun lebih kan, Ma? Aku menunggu perubahannya, tapi nggak ada. Yang ada aku makin sakit hati dibuatnya. Tiap weekend dia jalan sama teman-temannya. Tiap aku mau ikut, dia larang. Dia bilang khusus cowok, tapi apa? Aku dapat info ada mantan dia yang ikut touring juga. Makan hati aku hidup sama dia. Ayu sesenggukan di pundakku. Tiap rumah tangga memang ada air mata dan masalahnya masing-masing ya Yu. Aku pun sama, hanya masalah kita saja yang berbeda. Tapi masih beruntung kamu, Ma. Suamimu perhatian kan? Mertuamu juga selalu support. Lah aku, ibu mertua selalu menyinggung soal cucu. Padahal aku sudah berusaha makan ini itu, berobat ke sini ke situ. Tapi kalau Allah belum kasih amanah gimana? Tangisan Ayu makin jelas terdengar. Mas Nano terkejut saat melihat kami berpelukan. Ngapain kalian? Tanyanya kaget. Ini loh Mas, Ayu curhat sedikit soal rumah tangganya. Jawabku menjelaskan. Mas Nano mengangguk pelan. Sudahlah Yu, kalau mau pisah ya pisah aja. Lagian kamu masih muda, cantik, seksi. Baik, pasti banyak laki-laki di luar sana yang bisa bahagiain kamu daripada si Danu itu, kata Mas Nano kemudian, menepuk-nepuk pundak Ayu pelan. Entah mengapa perkataan Mas Nano barusan mengganggu pikiranku. Kenapa dia bisa tahu kalau Ayu mau cerai? Padahal aku belum cerita apapun padanya kan? Kamu masih muda, cantik, seksi. Baik, pasti banyak laki-laki di luar sana yang bisa bahagian kamu daripada si Danu itu. Aku tak ingin punya pikiran buruk dan curiga pada mereka. Mereka orang-orang yang kucintai. Tapi perasaan ini sangat sulit kucegah. Perhatian Mas Nano ke Ayu tak seperti sebelumnya. Ayu pun sepertinya demikian. Mendadak pusing aku memikirkan semuanya. Kenapa, Ma? Ayu menatapku heran. Mas Nano masuk ke kamar lalu mencium pipi Alif dan Diva secara bergantian. Ma, kenapa sih? Tanya Ayu lagi. Aku menggeleng cepat. Ah, nggak apa-apa Yu. Agak banyak pikiran aja akhir-akhir ini. Aku berkilah. Ayu hanya mengangguk pelan mendengar jawabanku. Aku pulang dulu ya. Besok atau kapan deh aku main kesini lagi. Pamit Ayu padaku. Aku mengiyakannya, mengantar sampai teras sampai dia hilang dari pandangan. Hening, suara jangkrik mengerik. Detik jarum jam cukup berisik. Tiba-tiba aku terjaga. Kulihat ketika anakku terlelap. Mencoba kembali memejamkan mata, namun sayang tetap tak bisa. Pikirku mungkin dengan sholat malam bisa sedikit lebih tenang. Kubuka pintu kamar perlahan. Mas Nano masih duduk di sofa depan TV membelakangiku. Dia masih asik dengan handphonenya. Belum tidur padahal jarum jam sudah menunjukkan hampir sepertiga malam. Atau dia juga tiba-tiba terbangun dan tak bisa tidur lagi sepertiku. Entahlah. Sejak kapan Mas melakukan ini? Tanyaku mengagetkannya. Dia balik badan, menatapku yang mematung dengan air mata bercucuran. Nah, demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-6. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.